Biarlah sungguh pujian ini keluar dari hati kami Tuhan, bahwa kami begitu merindukan Engkau, kami begitu mengharapkan Engkau, kami sangat menantikan Engkau Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang kami perlukan, hanya Engkau yang kami butuhkan dalam hidup kami. Dan sebentar sapa kami kembali melalui firman-Mu Tuhan. Jumpai kami kembali melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan mendidik kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, agar kami bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang rusak ini, di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin mengerikan ini, kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan, yang akan membimbing kami, yang akan menolong kami, untuk kami semakin memahami bagaimana seharusnya kami hidup. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh menyegarkan kami kembali pagi hari ini. Ya Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Ya Roh Kudus, terangilah pikiran kami, agar kami boleh memahami firman bukan dengan akal pikiran kami sendiri, tapi biarlah kuasa-Mu yang bekerja. Dan berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, hamba-Mu yang penuh dengan cacat celah. Biar kiranya melalui bibir lidahnya firman-Mu boleh diberitakan, sehingga hidup kami diubahkan dan nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang rindu akan firman Tuhan, mari bersama-sama dengan iman katakan amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Bapak Ibu, saya bersyukur hari ini ada kesempatan bagi saya untuk memberitakan firman Tuhan bagi jemaat GKR Teluk Gong. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya Bapak Ibu, karena saya juga pengen disayang di sini. Jadi alangkah lebih baik saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Pendeta Tias Afandi. Saya saat ini melayani sebagai hamba Tuhan penuh waktu di GKBJ, Taman Kencana, Gereja Kristen Baptis Jakarta, Jemaat Taman Kencana, ya nggak terlalu jauh dari sini Bapak Ibu ya, masih sama-sama di Jakarta Barat ya. Saya rasa cukup perkenalan saya, dan hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu kuduskanlah hari Sabat. Bapak Ibu, di dalam bulan ini gereja Anda sedang membahas mengenai kekudusan. Bapak Ibu, memang khotbah-khotbah tentang kekudusan bukanlah khotbah-khotbah yang disukai biasanya. Ya, karena bicara tentang kekudusan itu biasanya seringkali membuat jemaat resah. Berbicara tentang kekudusan membuat jemaat seringkali harus keluar dari zona nyamannya. Berbicara tentang kekudusan seringkali menyentil dosa-dosa kita, seringkali menyinggung. Makanya Bapak Ibu, ini biasanya adalah khotbah-khotbah yang paling dihindari, ya, khotbah-khotbah yang paling tidak disukai. Biasanya jemaat kan sukanya kalau dengar tentang apa? Berkat, ya, yang indah-indah. Bagaimana hidup sukses. 3 kunci kesuksesan. Wah, pasti ramai yang datang, ya. Apalagi kalau tentang bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Wah, Bapak Ibu, itu biasa tema-tema yang banyak orang suka. Tetapi tema-tema tentang kekudusan adalah tema-tema yang seringkali dihindari. Padahal kita punya Allah yang Maha Kudus. Kalau Anda mengatakan Anda ingin semakin hari semakin serupa Kristus, bukan cuma aktif dalam kegiatan sosial Bapak Ibu. Banyak orang tuh seringkali mengkaitkan keserupaan dengan Kristus itu hanya dengan banyak berbagi, ya, banyak memberi. Tapi Anda lupa bahwa satu karakter yang paling penting dari Tuhan kita, yaitu adalah kekudusan. Kalau Anda mau makin serupa dengan Dia, Anda harus makin serupa di dalam kekudusan, di dalam kesucian, di dalam kemurniannya. Dan hari ini kita akan membahas tema ini, kuduskanlah hari Sabat. Saya ingin ajak kita membacakan firman Tuhan ini dari Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kalau di depan agak kecil, Bapak Ibu mungkin bisa buka Alkitab kita masing-masing. Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ayat yang ke-8 kita baca sekali lagi bersama-sama, ayat 8 saja. 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bapak Ibu, apa yang kita baca ini saya yakin bukan sesuatu yang asing bagi kita. Ya, ini adalah salah satu dari ke-10 perintah Allah. Bapak Ibu, perintah Allah itu diberikan agar manusia tidak hidup seenaknya. Karena pada waktu itu tidak ada hukum, tidak ada aturan yang jelas. Maka seringkali manusia hidup semaunya, manusia hidup seenaknya. Sehingga diberikanlah sebuah hukum. Roma 5 ayat yang ke-13 mengatakan sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia. Dosa itu bukan ada Bapak Ibu ya ketika hukum Taurat ada saja. Bahkan dari sebelumnya dikatakan dosa itu telah ada di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Kita seringkali kalau nggak ada hukum yang jelas, bayangkan Bapak Ibu ya kalau kita ada di lalu lintas, ya tidak ada rambu-rambu yang jelas, itu paling enak. Betul nggak? Ya misalkan Bapak Ibu ya ada tempat buat kita U-turn, buat kita putar balik, ya itu kalau nggak ada rambu-rambu boleh U-turn atau tidak boleh, itu paling enak kan? Semua orang pasti akan muter semua di situ. Tapi kalau udah ada rambu-rambunya, ada hukumnya jelas di situ, maka Anda yang udah jelas di situ tidak boleh muter balik. Kalau Anda muter balik, harusnya kan ada rasa bersalah, ada rasa nggak enak. Seperti itulah hukum. Kalau kita perhatikan dari ke-10 perintah Allah, perintah yang pertama sampai perintah yang ke-4 itu mengatur relasi antara manusia dengan Allah. Jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, jangan membuat patung, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keempat perintah pertama itu berbicara tentang relasi kita dengan Allah. Dan kalau Anda perhatikan dari perintah yang ke-5 sampai yang ke-10, mulai dari hormatilah ayah dan ibumu dan selanjutnya, itu berbicara tentang relasi antara manusia dengan sesamanya. Makanya waktu Yesus ditanya hukum yang terutama, Yesus menjawab ada 2 di situ ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, akal budi dan kekuatan. Lalu yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sebenarnya ke-10 perintah itu terangkum di sana. Dan di dalam perintah yang pertama sampai yang ke-4 ini, kalau Anda perhatikan, perintah yang ke-4 itu disampaikan dengan kalimat positif, sedangkan yang lain itu pakai kata jangan, jangan, jangan. Bahkan kalau Anda perhatikan dari perintah ke-5 sampai yang ke-10, juga kalimat positif cuma ada 1, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Sisanya jangan, 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 jangan. Tapi menarik sekali. Ternyata dalam berelasi dengan Tuhan, ada satu perintah yang begitu penting. Yang mungkin buat orang Kristen zaman sekarang itu seakan-akan dianggap sebagai pilihan. Pergi ke ibadah hari Minggu itu seperti sebuah opsi. Bapak Ibu tahukah ternyata beribadah kepada Tuhan pada Sabat itu perintah. Tahukah Bapak Ibu kalau itu perintah, artinya itu bukan opsi. Perintah itu bukan pilihan. Ya kalau saya lagi mood saya datang, saya enggak mood, saya enggak datang. Bapak Ibu, perintah itu bahkan sesuatu yang harus dilakukan tanpa melihat situasi dan kondisi. Mau Anda mood enggak mood, kalau lampu merah nggak boleh dijalanin, betul nggak? Nggak bisa kan Anda di traffic light itu berdasarkan mood. Kalau mood lagi bagus, berhentilah lampu merah gitu ya. Kalau mood lagi jelek, hajar lampu merah. Ya terserah, Anda hajar apa yang terjadi Bapak Ibu. Mati kemungkinan besar. Dan ini adalah perintah. Jangan ada Allah lain, itu kan kata larangan aja. Ternyata dalam berelasi dengan Tuhan,
mengingat dan menguduskan hari Sabat itu adalah sebuah perintah yang penting. Mengingat dan menguduskan hari Sabat itu adalah perintah yang penting dalam manusia berelasi dengan Allah. Ini adalah suatu perintah yang penting. Dikatakan ingat. Mengingat itu artinya secara sengaja. Mengingat itu artinya secara aktif, bukan secara pasif. Kita diminta untuk mengingat dan menguduskan. Menguduskan itu artinya mengkhususkan. Mengkuduskan itu artinya membedakan dengan yang lain. Jadi Sabat itu berbeda dengan hari-hari yang lain. Ya, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, semuanya harinya Tuhan, betul gak? Ya kan, kita nyanyi ya. Hari ini harinya Tuhan, semua hari-harinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu bicara tentang Sabat. Memang Sabat Yahudi dengan Sabat Kristen itu berbeda. Ya, Bapak Ibu, hari Sabat Yahudi itu sebenarnya terjatuh pada hari Sabtu, bukan hari Minggu seperti kita, karena hari yang ketujuh. Ya, jadi Bapak Ibu sebenarnya di dalam perhitungan hari pertama itu adalah hari Minggu. Makanya kalau Anda lihat di kalender biasanya kan mereka letakin hari Minggu itu di awal. Ya. Dan hari Sabat itu adalah hari yang ketujuh. Di dalam Sabat Yahudi itu dilakukan pada hari yang ketujuh. Tapi kita Kristen, kenapa kita melakukannya di hari Minggu? Yang pertama karena Kristus bangkit di hari Minggu. Semenjak itu mereka merayakan. Lalu Anda perhatikan ya, banyak peristiwa-peristiwa selain Kristus bangkit, yang kedua adalah hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus turun dan itu adalah hari lahirnya gereja. Tapi ada satu penafsir menarik, dia mengatakan begini. Ada sejarawan yang mengatakan bahwa juga salah satu penyebab dari ibadah Kristen itu di hari Minggu adalah gini. Karena waktu itu orang Yahudi, mereka kan beribadah di hari Sabtu. Mereka takut banyak orang Yahudi ini yang salah masuk gitu loh. Akhirnya masuknya beribadah ke ibadah Kristen. Sehingga dilaranglah gitu. Mereka beribadah harus gak boleh di hari Sabat. Gak boleh di Sabatnya mereka. Makanya Sabat kita adalah pada hari Minggu sekarang ini. Ya, jadi Bapak Ibu, kita beribadah hari Minggu karena hari Minggu ini adalah perayaan akan kebangkitan Kristus. Kita merayakan kebangkitan atau dikenal dengan hari Tuhan, the Lord's Day. Kita beribadah di hari Minggu. Berarti Sabat kita itu adalah hari Minggu. Jadi hari yang memang dikhususkan. Hari Sabat adalah hari yang dikhususkan untuk beribadah, untuk berdoa, untuk kita mengenal Allah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, hari Sabat ini bukanlah sekedar hari libur gitu. Memang kita bersyukur. Di hari kita beribadah itu dijadikan hari libur. Saya mikir-mikir Bapak Ibu ya. Kan di Indonesia ini misalkan ya, bayangin gak kalau hari liburnya hari Jumat? Kan bisa aja, betul gak? Loh, orang Kristen tuh hari Minggu udah hari libur aja masih gak ibadah, betul gak? Bayangin gak kalau kita gak libur? Hari Minggu ini gak libur misalkan gitu ya. Misalkan liburnya tuh hari lain lah, anggaplah hari Jumat gitu, hari liburnya. Kira-kira datang gak orang Kristen ibadah? Lo udah libur aja dia on off. Udah libur aja datangnya masih kayak kalau minggu ini udah datang rasanya minggu depan gak perlu datang. Ada orang yang begitu loh. Bapak Ibu, saya agak kaget karena saya waktu kami melakukan pendataan ulang di jemaat. Ya, jemaat kami lakukan pendataan ulang. Selama 2 bulan. Jadi jemaat yang datang 2 bulan itu mereka didata ulang. Kami waktu itu dapat 650 data di kebaktian umum. Berarti ada 650 jemaat dong selama 2 bulan itu di gereja kami yang aktif. Tapi kehadiran mingguan kami 400. Jadi kalau tiap minggu kami totalin itu cuma 400-an. Sedangkan data yang masuk itu ada 600 orang. Tahukah Bapak Ibu, berarti ada 200 orang yang gantian datang ke gerejanya. Jadi minggu ini dia datang, minggu depan dia gak datang, yang minggu lalu gak datang, dia datang. Coba deh data ulang gereja Anda, bisa jadi seperti itu. Karena ada banyak orang Kristen yang berpikir
bahwa beribadah kepada Tuhan di hari Minggu itu adalah sebuah pilihan. Padahal perintahnya, ingatlah dan kuduskanlah. Ya memang Bapak Ibu, saya tahu bahwa Sabat itu ini adalah sebuah konsep. Ya, kita tangkap ini sebagai sebuah konsep. Bagi kami para hamba Tuhan, Sabatnya bukan hari Minggu Bapak Ibu. Hari Minggu hari kerjanya justru. Hari paling capeknya. Ya, hari lelah-lelahnya kami. Tapi Tuhan meminta kita untuk mengkhususkan satu hari. Sebenarnya bukan untuk istirahat leha-lehaan di rumah gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah satu hari yang kita khususkan untuk beribadah, berdoa, dan mengenal Allah. Oh memang Bapak Ibu hari Senin pun Anda bersaat teduh, hari Selasa pun Anda berdoa. Tapi Tuhan ingin kita mengkhususkan, menyisihkan. Walaupun memang hari Sabat kelihatannya di hari yang ketujuh, tapi Bapak Ibu hari Sabat itu bukan disisakan tapi disisihkan. Beda loh, menyisihkan dengan menyisakan itu beda. Banyak orang Kristen gitu ya, kalau saat teduh itu kan tunggu waktu sisa. Itu biasanya yang saat teduhnya malam-malam tuh. Jadi Anda memang menyisakan waktu. Tuhan kalau ada sisa ya Tuhan nanti saya baca Alkitab. Karena Bapak Ibu kalau tunggu ada sisa, saya mau tanya ada gak sisanya biasanya? Karena 24 jam selalu kurang, betul gak? 7 hari seminggu itu kurang. Kalau boleh ditambah, betul gak? 30 hari 1 bulan, kebanyakan. Karena kalau ditambah ntar gajiannya makin lama, betul gak? Ya. Tapi kalau seminggu, kalau bisa tuh 10 hari gitu ya, karena kurang waktu gitu. Makanya kalau Anda menyisakan, sampai kapanpun gak pernah menyisakan. Makanya Tuhan minta kita menguduskan, Tuhan minta kita menyisihkan. Anda memang secara sengaja mengambil waktu yang memang Anda khususkan untuk beribadah, untuk bersama dengan Tuhan. Tapi bayangkan Bapak Ibu ya, orang Kristen tuh udah diibadah cuma 2 jam lagi. Kayaknya gak sampai ya, 1,5 jam, betul gak? Itu pun badan di sini, hati entah kemana. Iya apa iya Bapak Ibu? Iya kan? Anda tuh udah ibadah cuma 1,5 jam aja. Datangnya telat lagi. Betul gak? Udah datangnya telat. Pulang maunya buru-buru. Ada banyak gereja begitu tuh ya. Wah kita gak berani Pak, warta jemaatnya di belakang. Karena jemaatnya habis 2 berkat udah hilang. Bayangin deh, udah datangnya terlambat. Kan dia kalau datang terlambat yang penting khotbah belum mulai katanya gitu. Padahal ingat gak Bapak Ibu, tadi di awal ibadah itu panggilan beribadah yang manggil kita siapa? Tuhan. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu hadir dari awal, bahkan sebelum Anda datang Tuhan yang mengundang Anda ke tempat ini. Kok berani-beraninya Anda telat? Pulangnya juga buru-buru. Coba khotbah lamaan dikit. Pasti mulai banyak yang begini-gini kan. Ya saya tahu udah kebaktian 2 ntar memang. Ya. Tapi kan kebanyakan karena ini lama amat sih ngomongnya gitu ya. Bapak Ibu apakah kita mengkuduskan? Apakah kita mengkhususkan? Ini waktu yang Anda berikan untuk Tuhan. Memang 24 jam kita punya Tuhan semuanya. Waktu apapun semua milik Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan ingin kita khususkan. Memang dispesialkan. Karena memang Bapak Ibu di dalam ibadah ini ada hadirat Tuhan yang spesial. 24 jam Tuhan ada di dalam hidup kita. Tapi Tuhan menjanjikan hadirat yang spesial. Makanya Yesus bilang apa? Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Bukan berarti kan waktu kita sendirian Tuhan gak ada. Tuhan ada. Tapi Tuhan menjanjikan hadiratnya yang khusus. Hadiratnya yang spesial. Di mana kita bisa mengalami Tuhan dengan lebih dalam. Walaupun 24 jam sehari Anda bisa mengalami Tuhan dalam hidupmu. Tapi di dalam ibadah ini Anda bisa mengalami sebuah perjumpaan yang spesial bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan ingin kita mengkhususkan.
Mengapa ini penting? Ayat 11 dikatakan gini, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Jadi memang Tuhan itu dari mulanya memberikan teladan, memberikan contoh bagi setiap kita. Kenapa kita perlu melakukan ini? Karena kita meniru apa yang Tuhan lakukan. 6 hari lamanya Tuhan mencipta, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi memang di hari Sabat ini ada sebuah berkat yang spesial, ada sesuatu yang spesial di mana ini waktunya kita menikmati Tuhan. Perhatikan di Kejadian 1 dikatakan bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, itu berhentilah dia di hari yang ketujuh. Bapak Ibu, Allah itu mengambil rest, istirahat. Bukan berarti Allah kecapean. Enggak Bapak Ibu, Tuhan kita gak bisa kecapean. Ya, Allah itu maha kuasa. Tidak ada kata Allah kelelahan. Tetapi pada waktu itu Bapak Ibu dia mengambil rest. Allah beristirahat, merasa puas dan menikmati keindahan serta kesempurnaan karya kreatifnya. Saya rasa ini sesuatu yang perlu untuk kita tiru. Karena kita seringkali kan gak puas. Senin sampai Sabtu tuh kita gak pernah puas. Tapi Bapak Ibu hari yang ketujuh, di mana hari di mana kita mengambil waktu untuk beristirahat. Ini waktunya kita melihat apa yang kita kerjakan dan merasa puas. Karena penting loh ternyata merasa puas. Karena ada banyak orang yang hari Minggu aja masih harus kerja. Kalau punya toko, kalau bisa 8 hari itu buka seminggu gitu. Ya karena saya tahu memang cuan di hari Minggu, apalagi kalau yang punya restoran ya, apalagi kalau Anda yang punya toko di mall gitu ya, saya tahu hari Minggu adalah hari cuan paling besar mungkin bagi Anda. Tapi pertanyaannya begini, pernahkah kita merasa puas? Karena ini masalahnya manusia, kita gak pernah merasa puas, kita terus mengisi itu, bahkan kita mengorbankan hari yang harusnya dikuduskan. Karena itu artinya kepuasanmu bukan lagi di dalam Tuhan, tapi kepuasanmu adalah di dalam pekerjaan, pencapaian, dan apa yang kita kejar itu. Jadi mengkhususkan hari Sabat itu adalah mengakui bahwa kepuasan tertinggi kita hanyalah di dalam Tuhan. Bapak Ibu, dari semua yang kita lakukan dari Senin sampai Sabtu, ketika Anda datang ke tempat ini hari Minggu, Anda mengakui bahwa kepuasan yang sejati itu adalah ketika saya berjumpa dengan Tuhan. Sebenarnya harusnya hari Minggu jam 7 pagi ini adalah waktu yang paling kita tunggu-tunggu. Adalah waktu yang paling kita nanti-nantikan. Saya mau tanya, selama 1 minggu ini, apa yang paling Anda nanti? Apa yang paling Anda rindu? Apa yang paling ingin Anda lakukan? Maka harusnya hari yang kita khususkan ini, waktu ini, adalah waktu yang paling kita nunggu-tunggu, adalah waktu yang paling kita nanti-nantikan. Kalau Anda mengatakan Anda mencintai Tuhan, tidak mungkin Anda tidak mencintai ibadah. Aneh sekali kalau Anda mencintai Tuhan, tapi Anda tidak mencintai ibadah. Sama seperti Bapak Ibu, Anda mencintai kekasihmu. Saya yakin Anda paling nunggu-nunggu Sabtu malam, betul gak? Waktunya ngedate. Iya, saya bisa berhubungan kok, saya bisa chatting kok hari Senin sampai Sabtu, saya bisa video call. Tapi hari Sabtu malam, itu kan beda. Saya yakin kalau Anda dulu pacaran gitu ya, atau sekarang yang lagi pacaran, keluar Sabtu malam, itu kan dandannya beda, betul gak?
tempat yang dipilih kan beda. Ya ngedate hari Senin, ngedate hari Selasa makan di warteg gitu ya. Tapi kalau ngedate hari Sabtu kan beda dong. Karena spesial. Maka harusnya hari kita berelasi dengan Tuhan, kita mencintai Tuhan 24 jam satu hari. Tetapi ada momen-momen di mana kita akan berjumpa secara spesial dengan Tuhan. Itulah ibadah. Maka harusnya kalau Anda mencintai Tuhan, ini paling dinantikan. Dan perhatikan, ternyata dalam berelasi dengan Tuhan, Tuhan ingin menguduskan dan mengingat hari Sabat itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena bayangkan dari 4 perintah yang berkaitan dengan Allah, satu-satunya perintah itu ini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi kalau Anda bicara tentang mengejar kekudusan, tapi Anda tidak mencintai Sabat, maka ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang salah dengan kerohanian kita. Menguduskan hari Sabat dapat dianggap sebagai penyangkalan diri. Karena kita berhenti dari pekerjaan, bukan karena dibimbing oleh kehendak sendiri, tapi karena kepatuhan terhadap kehendak Allah. Jadi memang Bapak Ibu kalau kehendak sendiri, ya pengennya Minggu pagi itu bangunnya siangan, betul nggak? Saya sering banget ya, saya di gereja sebagai youth pastor, mengembalakan kaum muda. Ada beberapa orang yang di gereja kami itu harus kerja sambil kuliah. Jadi bayangin dia kerja pagi sampai sore, lalu habis itu harus lanjut kuliah sampai malam. Jadi mereka sering ngomong gini, kok sebenarnya pengennya tuh hari Minggu tuh udah tiduran aja di rumah gitu. Karena dari Senin sampai Sabtu saya tuh nggak ada kehidupan. Saya tuh habis-habisan, saya tuh capek kerja, capek ini itu. Sehingga pengennya hari Minggu itu gak usah ngapa-ngapain lah. Saya pengennya hari Minggu itu adalah waktu di mana saya mau bangun siang, saya cuma mau melakukan hal yang saya mau lakukan. Oh memang Bapak Ibu, menguduskan dan mengingat hari Sabat itu adalah sebuah penyangkalan diri. Saya tahu ada beberapa dari Anda tidak punya privilege untuk Senin sampai Sabtunya bisa Anda atur sendiri sehingga hari Minggu Anda bisa leluasa. Saya tahu beberapa dari Anda mungkin berjuang habis-habisan di hari Senin sampai Sabtu sehingga mungkin hari Minggu itu adalah hari di mana kita harus istirahat. Tapi itulah penyangkalan diri. Bukankah ibadah adalah persembahan? Bukankah ibadah adalah tentang memberi kepada Tuhan? Bukankah ibadah adalah tentang memberikan yang terbaik? Saya bilang betul sih, hari Minggu tuh yang terbaik buat kamu untuk istirahat. Tapi itulah ibadah. Tapi itulah pengorbanan. Tapi itulah pemberian kepada Tuhan. Tapi itulah persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu, yang namanya persembahan itu artinya kita kehilangan sesuatu dari diri kita. Walaupun orang Kristen sekarang kalau ibadah kan bukan tentang memberi tapi tentang mendapat, betul gak? Ya makanya orang Kristen sekarang kalau pulang ibadah nanyanya apa? Tadi kamu dapat apa dari ibadah? Pernah gak kita nanya, tadi kamu kasih apa di ibadah buat Tuhan? Ingat loh, ibadah ini adalah persembahan. Ibadah ini adalah tentang pemberian. Mengikut Yesus adalah tentang menyangkal diri, betul kan? Mengikut Yesus adalah tentang memikul salib. Maka ketika Anda walaupun bukan dengan kehendak sendiri, demi kepatuhan kepada Tuhan, itu adalah sebuah penyembahan di hadapan Tuhan. Ketika Anda memang secara sadar, saya khususkan, saya kuduskan, saya mau persembahkan ini buat Tuhan. Karena hari Sabat itu adalah berkat Allah bagi umat. Karena Bapak Ibu, walaupun Anda harus menyangkal diri, merelakan waktu bangun siang Anda, merelakan waktu santai Anda. Tapi jangan lupa di dalam ibadah ini walaupun kita memberi,
Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam. Karena di dalam ibadah ini dia selalu memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, perintah untuk mendekat kepada Tuhan adalah perintah untuk menerima berkat. Perintah untuk mendekat kepada Tuhan adalah perintah untuk kita kembali diperbaharui, kita kembali disegarkan. Makanya saya jadi paham. Kadang-kadang ada beberapa orang ya yang menganggap bahwa ibadah hari Minggu itu seperti ngecas. Ya memang Bapak Ibu sebenarnya kalau kita bicara charging rohani gitu ya harusnya tiap hari, betul nggak? Tapi saya bisa paham akhirnya beberapa orang kenapa berpikir bahwa ada orang-orang tertentu gitu, kenapa minggu ini ke gereja? Mau ngecas dulu katanya gitu. Karena mulai lowbat nih gitu. Tetapi memang betul Bapak Ibu, di satu sisi memang ini kelihatan betul. Karena memang waktu kita datang ada hadirat Tuhan yang spesial dan Tuhan akan memberkati kita. Saya yakin di dalam ibadah demi ibadah Anda mengalami berkat Tuhan. Anda mengalami peneguhan dari Tuhan. Anda sadar akan penyertaan Tuhan. Anda sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Bahwa dia tidak pernah meninggalkanmu. Bahwa dia tidak pernah sekalipun membenci kita. Bapak Ibu, dalam ibadah tiap minggu ada berita anugerah. Kita diingatkan kembali bahwa Tuhan mengampuni kita. Di dalam ibadah ada panggilan beribadah. Mengingatkan kita selalu bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu hari ini, Tuhan menerima kita. Makanya hari Sabat itu adalah berkat Allah. Tetapi memang sayangnya bagi orang Yahudi itu jadi beban akhirnya. Karena Bapak Ibu pada masa itu Sabat itu sangat membebani. Karena kan Anda gak boleh lakukan pekerjaan. Lalu mulailah Bapak Ibu ditafsirkan, ya, ini pekerjaannya kayak apa nih? Pekerjaan macam apa nih yang gak boleh dilakukan? Ya, pada waktu itu bahkan mengangkat barang pun ada aturannya. Jadi di hari Sabat itu Anda kalau mau angkat barang itu gak boleh lebih daripada beratnya 2 buah ara kering. Jadi ada hitungannya ya. Lalu kalau Anda bawa anggur itu hanya boleh anggur yang bisa diperas untuk 1 gelas aja. Lebih dari itu dianggapnya udah lakukan pekerjaan berat. Kalau jalan itu hanya boleh 2000 hasta atau 914 meter. Coba bayangin kalau tiap hari Sabat Anda harus ngitung ya, jalan kakinya gak boleh lebih dari 914 meter. Berarti gak ke mall tuh. Ya kalau ke mall pasti lebih. Betul gak? Ya jadi waktu itu mereka gak jalan-jalan di hari Sabat Bapak Ibu. Hari Sabat hari yang dikhususkan memang. Pada waktu itu nggak ada jalan-jalan ke mall, ke pik sana gitu ya. Kalau ada jalan-jalan ke pik kan berapa kilo tuh. Ya, pada waktu itu Bapak Ibu nggak boleh. Bahkan untuk menyembuhkan, untuk mengobati itu ada aturannya. Jadi kalau ada seseorang kena tembok roboh, itu Bapak Ibu nggak boleh diangkat robohannya. Cuma boleh diangkat dikit untuk ngelihat nih orang mati apa masih hidup. Bayangin loh, ya begitu mengerikan. Kalau hidup bolehlah ditolong. Gitu ya. Kalau mati nggak dibiarin aja, besok baru diurus. Sampai segitunya. Sampai akhirnya waktu Yesus di dalam pelayanan Yesus Bapak Ibu itu pun terjadi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Bapak Ibu memang hati-hati. Perintah seringkali membuat kita akhirnya menjadi orang-orang yang legalis. Jadi akhirnya kita terjebak pada boleh tidak boleh, benar tidak benar, dosa tidak dosa. Jadi diukur waktu itu jalan lebih dari 900. Padahal belum ada Apple Watch waktu itu ya. Belum ada yang bisa ngitung berapa meter kita jalan kan ya. Saya juga bingung tuh ngitungnya gimana waktu itu ya, 900 meter, 200 hasta itu. Pakai kaki biasanya ya, pakai langkah mungkin ya. Tapi kan gak mungkin dihitungin 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ribet banget ya. Dan pada zaman Tuhan Yesus, bahkan waktu Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, jadi masalah. Sehingga Yesus bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Jadi ingat bahwa hari Sabat itu adalah berkat. Itu bukanlah sebuah beban bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu datang ke ibadah hari Minggu ini berkat.
Kalau Anda mandangnya sebagai beban, makanya males. Karena gini nih, mikirnya gini. Kalau hari Minggu gak ke gereja, ntar gak diberkati Tuhan. Datang gak? Datang dong. Apalagi kalau udah akhir-akhir bulan gini nih. Betul gak ya? Ini bahaya nih, betul gak ya? Ntar takutnya gak cukup. Mohon maaf Bapak Ibu ya, banyak orang yang usia lebih lanjut baru lebih sering ke gereja. Betul atau betul? Makanya kan di gereja itu kan banyak kan orang yang usia lebih tua daripada yang lebih muda. Karena kalau yang lebih tua rasa lebih butuh Tuhan. Betul gak? Kalau yang rasa muda masih lama, masih banyak waktu gitu rasanya. Akhirnya kita berpikir bahwa ini jadi beban nih, karena kalau saya nggak ke gereja, saya kehilangan berkat Tuhan. Kalau saya nggak ke gereja, nanti saya kehilangan, nanti malah petaka datang, nanti usaha saya tidak lancar, nanti hidup saya tidak nyaman, hidup saya tidak enak. Dan itu akhirnya membuat kita rasanya datang deh, minimal perjamuan kudus lah kita datang. Makanya kalau minggu di sini perjamuan kudus minggu berapa? Minggu pertama ya. Ya biasanya minggu pertama sih lebih rame gerejanya. Karena ada perjamuan kudus gitu ya. Karena dianggapnya datanglah seenggaknya nyetor muka lah seminggu sekali. Apalagi kalau dibesuk nanti ya, daripada ntar dibesuk kan, apalagi udah dikasih aturan, kalau 4 kali gak datang ntar dibesuk. Wah tiap 4 kali kita datang gitu ya, biar gak dibesuk gitu kan. Saya bukan lagi ngajarin triknya Bapak Ibu ya, tapi saya lagi negur orang yang begitu tuh. Kenapa? Karena kita melihatnya sebagai beban. Tapi Anda harus lihat ini berkat Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita datang kepadanya. Karena Dia rindu memberkati kita. Bapak Ibu tahukah? Kerinduan Tuhan memberkati kita itu jauh lebih besar daripada kerinduan kita memberikan persembahan buat Tuhan. Tahukah bahwa Tuhan itu begitu mencintai Anda? Ngapain Yesus turun ke dunia jauh-jauh dari surga ke bumi? Karena Dia ingin hidup kita diberkati. Amin. Karena Dia ingin kita mengalami kelimpahan kasih karunia-Nya. Karena Dia ingin kita mengalami anugerahnya yang tanpa batas itu. Jadi panggilan untuk beribadah itu sebenarnya adalah panggilan untuk menerima berkat dari Tuhan. Walaupun beribadah bukan untuk berkat ya, beribadah adalah untuk mempersembahkan. Tapi panggilan Tuhan kepada kita untuk beribadah, itu adalah panggilan Tuhan ingin kembali mendekap kita. Tuhan ingin kembali menyapa kita. Tuhan ingin kembali memperbaharui kita, menyegarkan kita. Makanya dari keempat perintah, ini perintah yang penting banget. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi hari Sabat adalah untuk kepentingan kita sebenarnya. Adalah untuk kepentingan kita, itu memajukan kekudusan di dalam diri kita. Thomas Watson mengatakan, kesibukan dari hari-hari dalam minggu itu membuat kita lupa kepada Allah. Dan hari Sabat membawa kita kembali, membawa Dia kembali, membawa Tuhan kembali dalam ingatan kita. Bapak Ibu, hari Senin sampai Sabtu banyak distraction, banyak gangguan yang membuat kita lupa akan Tuhan. Makanya ibadah itu membuat kita kembali ingat akan Tuhan. Mungkin kesulitan, penderitaan yang Anda alami dari Senin sampai Sabtu membuat Allah terlihat kecil. Membuat Allah seakan-akan terlihat biasa saja. Tapi ibadah Minggu menyegarkan kita kembali. Untuk mengingat bahwa kita punya Allah yang maha kuasa, kita punya Allah yang maha kasih, kita punya Allah yang maha kudus, kita punya Allah yang maha besar. Membuat kita ingat kembali akan siapa Dia. Jadi mengingat dan menguduskan hari Sabat itu artinya adalah kembali mengingat Tuhan. Kembali melihat siapa Dia. Makanya sebenarnya hari yang kita gunakan sebagai Sabat ini, hari Minggu ini, harusnya adalah hari yang kita gunakan sepenuhnya untuk mengingat Dia.
Kalau Anda ingin lebih radikal lagi, maka harusnya hari Minggu itu bukan hari jalan-jalan Bapak Ibu. Boleh jalan-jalan, tapi harusnya lebih banyak waktu untuk kita bersama dengan Tuhan. Harusnya hari Minggu adalah hari di mana Anda bisa doa lebih leluasa, betul? Karena gak ngantuk kan hari ini, tidurnya cukup, ya. Harusnya Anda bisa doa lebih leluasa. Makanya Bapak Ibu ada beberapa kalangan Kristen ya, seperti denominasi misalkan orang-orang Advent gitu ya. Mereka memang hari Sabatnya di hari Sabtu. Tapi hari Sabtu tuh benar-benar dari pagi sampai sore di gereja. Saya pernah Bapak Ibu pelayanan di gereja Advent ya, dan waktu saya pelayanan ke sana mereka tuh dari pagi acaranya sampai sore. Tiap minggu tuh begitu, setiap hari Sabtu tapi. Karena benar-benar dikhususkan hari itu hari untuk bersama dengan Tuhan. Untuk membuat kita kembali ingat akan Dia. Dan saya akan menutup dengan ini Bapak Ibu, bahwa Sabat yang saat ini kita alami itu sebenarnya hanyalah pencicipan. Karena akan ada Sabat yang sejati, yaitu hari di mana Dia akan memulihkan segala sesuatu yang ada di bumi. Dan hari di mana kita akan berhenti dan beristirahat, rest bersama Tuhan di dalam langit dan bumi yang baru. Karena begini, sejatinya Bapak Ibu, ibadah Minggu itu sebenarnya foretasting, pencicipan. Bapak Ibu tahu nanti ketika Yesus datang kembali, kita hidup dalam kekekalan, kita ngapain Bapak Ibu nanti? Di dalam kekekalan apa yang akan kita lakukan? Apa yang Anda akan lakukan Bapak Ibu di dalam kekekalan nanti? Mancing sama Tuhan? Kan ada tuh ya orang yang pernah pergi ke surga bilang di surga diajak mancing sama Tuhan, diajak makan ikan di pinggir. Saya kadang-kadang mikir ya itu agak-agak gak alkitabiah sebenarnya ya. Karena Bapak Ibu apa yang Alkitab katakan, di dalam kekekalan nanti kita tidak akan henti-hentinya memuji, beribadah kepada Tuhan. Karena waktu Anda berhadapan muka dengan Allah yang Maha Kudus itu, kita tidak akan bisa berhenti memuji-muji Dia. Karena begitu luar biasanya, begitu mulianya, begitu agungnya Tuhan. Maka hari Minggu, ketika Anda menyembah Tuhan, hari Minggu ini adalah pencicipan surga. Makanya ada yang bilang gini Bapak Ibu, kalau Anda gak suka ibadah Minggu, Anda tuh gak cocok masuk surga. Jadi kalau Anda gak suka ibadah, Anda tuh kurang cocok di surga. Karena di surga kita akan beribadah kekal selama-lamanya. Makanya kalau Anda gak suka beribadah, Anda gak suka menyembah Tuhan, Anda kurang cocok masuk surga. Kalau gak cocok masuk surga, cocoknya masuk mana? Gak ada pilihan, cuma dua Bapak Ibu. Gak ada tengah-tengahnya nih. Karena di surga nanti yang akan kita lakukan adalah menyembah Dia selama-lamanya. Jadi di bumi ini Bapak Ibu adalah sebuah penantian. Kita sekarang tiap minggu nih nyicipin. Tapi Anda kalau jadi orang Kristen makin lama makin gak demen ibadah. Jangan-jangan salah tempat Bapak Ibu. Kalau Anda tiap minggu lebih demen di mall daripada di gereja, Anda kurang cocok masuk surga. Tapi sekarang pintar, gerejanya di mall. Kan ada gereja di mall kan? Ya. Tapi ini sebuah pertanyaan bagi setiap kita Bapak Ibu. Ingatkan dan kuduskan hari Sabat. Sebenarnya pertanyaan pentingnya adalah gini. Seberapa dalam cintamu sama Tuhan? Seberapa dalam kau mengasihi Dia? Karena Tuhan sudah menunjukkan cintanya yang dalam bagi setiap kita. Maka menguduskan dan mengingat hari Sabat itu adalah respon kita terhadap cinta Tuhan yang begitu dalam. Dan ternyata Bapak Ibu, Tuhan gak minta yang banyak. Dari 7 hari, Tuhan cuma minta 1 hari dikhususkan. Karena Tuhan tahu 1 hari juga susah buat kita. Bayangkan kalau Tuhan mintanya 6 dari 7. Bayangkan kalau Tuhan mintanya 5 dari 7. Tapi Tuhan cuma minta 1 dari 7. Bahkan sekarang kita ibadah 2 jam. Pertanyaannya, seberapa dalam cintamu sama Tuhan? Seberapa besar cinta kita sama Tuhan? Mari tundukkan kepala bersama-sama di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu, saat ini biarlah pertanyaan ini menggema di hati kita. Seberapa besar dan seberapa dalam cintamu kepada Tuhan? Kalau engkau tidak mencintai Dia, artinya engkau mencintai yang lain. Makanya dikatakan jangan ada Allah lain di hadapanku. Siapa yang paling engkau cintai? Apa yang paling engkau cintai? Apa yang paling mendatangkan kebahagiaan terbesar dalam hidupmu? Apa yang bisa menciptakan kepuasan terindah dalam hidupmu? Apakah sumber kebermaknaan dirimu? Apa atau siapa yang menjadi hal yang paling bermakna dalam hidupmu? Jawaban dari sebuah pertanyaan itu, itulah yang engkau sembah, itulah yang engkau cintai, itulah yang paling engkau ingini dalam hidupmu. Hari ini, mungkin di antara kita yang cinta kita kepada Tuhan sudah mulai luntur. Dan hari ini Anda ingin rekomitmen di hadapan Tuhan. Dan Anda ingin berkata, Tuhan, aku ingin mencintai Engkau lebih-lebih lagi. Aku ingin mengkuduskan, menyisihkan waktuku untuk bersama dengan Tuhan lebih banyak lagi. Anda yang berkata demikian, taruh tangan kananmu di dada sebagai komitmenmu di hadapan Tuhan. Anda yang mengatakan, Tuhan, saya ingin mencintai Engkau lebih dalam lagi. Anda taruh tangan kananmu di dada dan berdoa secara pribadi. Katakan, Tuhan, aku ingin mencintaimu lebih lagi. Karena Engkau mencintai terlebih dahulu. Karena Engkau memberi yang terbaik terlebih dahulu kepada kami, ya Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada. Engkau melihat hati kami, Tuhan. Ampuni kami yang mungkin selama ini kami sering kali lebih mencintai yang lain. Kami sering kali lebih membutuhkan yang lain, tapi hari ini Tuhan kami sadar. Engkau memerintahkan kami, Engkau meminta kami untuk mengingat dan mengkuduskan. Mengingat Engkau selalu, mengkuduskan Engkau selalu, menyisihkan yang terbaik untuk Tuhan. Ini kami Tuhan, ini komitmen kami. Kami ingin beri yang terbaik. Mulai hari ini kami gak mau beri yang setengah buat Tuhan. Kami mau beri yang terbaik, yaitu hati kami, hidup kami. Kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau mencintai kami begitu besar. Dan ini kami Tuhan. Ini hidup kami persembahkan di mezbah-Mu, di altar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah setiap firman yang diberitakan boleh berakar dengan dalam, bertumbuh dan berbuah. Sehingga hidup kami semakin hari semakin memuliakan dan semakin meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala syukur kami persembahkan hanya kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang ingin terus mencintai Tuhan lebih lagi. Mari bersama-sama dengan iman katakan, amin.